Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuliatur Rahma, NBI 160. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada mata kuliah etika bisnis. Jadi yang pertama-tama saya akan membahas hal mendasar, yaitu apa sih etika itu? Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir, atau berarti juga adat istiadat. Jadi, etika secara filosofi adalah berkaitan dengan nilai-nilai kesusilaan tentang baik dan buruk. Nah, untuk etika bisnis ini berkenaan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku atau tindakan bisnis dengan acuan pada kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Jadi dalam berbisnis itu, pelaku bisnis itu harus memiliki perilaku yang benar, baik, dan jujur. Selanjutnya kita masuk pada topik berikutnya, yaitu perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap siapa saja. Ada 5, yaitu yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada karyawan, ketiga investor, keempat kreditor, dan yang terakhir kelima lingkungan. Tanggung jawab sosial dalam praktik produksi itu ada kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Salah satu contohnya itu terdapat pada kemasan produk. Biasanya itu ada di skincare, ada seperti tulisan peringatan itu hindari area mata. Kemudian terdapat juga pada produk susu kental manis atau SKM itu di kemasannya terdapat tulisan peringatan yang bertuliskan itu tidak dapat dikonsumsi untuk bayi yang di bawah usia 12 bulan. Terdapat juga tanggung jawab sosial dalam praktik penjualan, yaitu strategi penjualan yang baik, iklan yang jujur. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama itu menetapkan kode tanggung jawab seperti pedoman keselamatan, pedoman pelayanan, seperti tadi contohnya itu pada kemasan. Kemudian yang kedua itu memantau keluhan pelanggan seperti keluhan kualitas produk, keluhan pelayanan karyawan, dan penanganan keluhan. Yang ketiga itu umpan balik pelanggan, mendeteksi masalah kualitas produk. Jadi perusahaan itu harus mengecek apakah produknya itu benar-benar cacat atau hanya review untuk menjatuhkan atau menjelekkan produk, dan mendeteksi masalah pelayanan. Kemudian perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada karyawannya. Jadi perusahaan itu harus bertanggung jawab pada keselamatan, perlakuan, dan peluang yang setara pada karyawannya. Tidak ada diskriminasi antar ras dan tidak ada diskriminasi antar gender. Kemudian yang ketiga itu perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada investor. Jadi perusahaan itu bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik saham atau investor. Kemudian yang keempat, perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada kreditor, yaitu dengan memenuhi kewajiban keuangannya. Dan yang kedua itu menginformasikan masalah keuangan secara rutin dan jika ada permasalahan. Jadi perusahaan tersebut itu harus jujur dalam menginformasikan masalah keuangannya. Ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit, perusahaan tersebut harus menginformasikannya kepada kreditor bahwa mereka tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya lagi. Dan yang terakhir, perusahaan itu harus bertanggung jawab pada lingkungan, yaitu proses produksi yang dilakukan perusahaan maupun produk yang dihasilkan dapat berbahaya bagi lingkungan, seperti polusi udara, asap hasil produksi, asap kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, polusi tanah, limbah padat yang tidak dapat membusuk. Yang ketiga itu polusi air, pembuangan limbah dan sampah. Dan yang keempat, polusi suara itu mesin pabrik dan mesin kendaraan bermotor. Sekian penjelasan rangkuman dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.